Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang syarat sah pernikahan menurut Islam. Jadi syarat sah pernikahan itu adalah dasar bagi sahnya pernikahan. Nah, apabila syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu menjadi sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi suami maupun istri. Nah, syarat-syarat pernikahan ini bertalian dengan rukun pernikahan. Nah, kan ada 5 rukun pernikahan. Yang pertama adalah calon suami, yang kedua adalah calon istri, yang ketiga adalah ijab dan qabul, yang keempat adalah wali, yang kelima adalah saksi. Syarat yang pertama, syaratnya calon suami. Nah, syarat calon suami itu yang pertama, beragama Islam, yang kedua, jelas ia laki-laki, yang ketiga, tertentu orangnya, yang keempat, tidak sedang berihram haji maupun umroh, yang kelima, ia tidak sedang memiliki istri, yang keempat, yang keenam, ia tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, yang ketujuh, tidak ada paksaan, yang kedelapan, ia bukan mahram dari calon istri. Syarat yang kedua adalah syaratnya calon istri. Nah, sebagian besar itu sama dengan syaratnya calon suami, yaitu yang pertama, beragama Islam, yang kedua, jelas ia perempuan, bukan banci ataupun waria. Yang ketiga, tidak sedang menjalani ihram haji maupun umroh. Yang keempat, tertentu orangnya. Yang kelima, ia tidak sedang memiliki suami atau sedang menjalani masa iddah. Yang keenam, itu belum pernah disumpah li'an oleh calon suami. Yang ketujuh, itu memberikan izin atau menunjukkan kerelaannya kepada wali untuk menikahkannya. Nah, yang kedelapan itu bukan mahram dari calon suami. Syarat yang ketiga itu adalah ijab dan qabul. Nah, ijab itu adalah serangkaian kata-kata yang diucapkan oleh wali ataupun wakilnya untuk menikahkan. Nah, qabul itu adalah yang dikatakan oleh calon suami ataupun wakilnya untuk menerima pernikahan itu. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama itu adalah dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu dengan kata-kata nikah ataupun tazwij. Nah, yang kedua itu diucapkan oleh wali atau wakilnya untuk ijab dan calon suami atau wakilnya untuk qabul. Nah, yang ketiga tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 1 tahun, 1 abad. Yang keempat tidak dengan kata-kata sindiran. Yang kelima, tidak digantungkan dengan sesuatu hal. Yang keenam, beruntun dengan ijab. Artinya, qabul itu diucapkan setelah ijab diucapkan. Tidak boleh mendahulunya, tidak boleh berjarak waktunya, dan tidak boleh diselingi dengan perbuatan tertentu. Nah, yang ketujuh itu harus dilakukan dalam satu majelis. Nah, yang kedelapan, ijab itu harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun yang bersaksi, sehingga tidak boleh dilakukan dengan bisik-bisik. Nah, syarat yang keempat itu syarat-syaratnya wali. Nah, yang pertama, ia harus beragama Islam. Yang kedua, jelas ia laki-laki. Yang ketiga, sudah balik. Yang keempat, berakal atau tidak gila. Yang kelima, tidak sedang berihram haji maupun umroh. Yang keenam, tidak majhur fi sofah atau hilangnya hak kewajiban. Yang ketujuh, tidak dipaksa. Yang kedelapan, tidak rusak pikirannya akibat terlalu tua atau sebab lainnya. Yang kesembilan, tidak fasik. Kemudian syarat-syarat terakhir, syarat yang kelima itu syarat-syaratnya 2 orang saksi. Nah, yang pertama itu beragama Islam, yang kedua jelas ia laki-laki, yang ketiga berakal, yang keempat tidak fasik, yang kelima itu sudah balik, yang keenam dapat menjaga harga diri atau bermuruah, yang ketujuh tidak pelupa, yang kedelapan bisa melihat atau tidak buta, yang kesembilan bisa mendengar atau tidak tuli, yang kesepuluh bisa berbicara atau tidak bisu, yang ke-11 itu tidak ditentukan menjadi wali nikah, yang ke-12 memahami arti kalimat dalam ijab qabul. Sekian materi dari saya, semoga bisa dipahami dan bisa diambil ilmunya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.